Mengapa jika disebutkan nama Rasulullah maka orang mendengar harus bersolawat, sedangkan jika nama Allah disebut yang mendengar enggak perlu menyebut subhanahu wa ta'ala? Kenapa kalau disebut Nabi Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika disebut namamu tapi dia tidak mau berselawat kepadamu. Hadis dalam kitab Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Kata Imam Az-Zahabi, sahih, hadisun sahih. Kenapa? Karena dalam salawat ada doa untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berikan kebaikan kepada Muhammad. Sedangkan Allah tak perlu didoakan. Tak perlu kita doakan, ya Allah berikanlah kebaikan untuk Allah. Lalu kalau kita doa untuk Muhammad, Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apakah untuk dia? Dia dapat, kita pun dapat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utan anhu asyara sayiat, Allah balas, Allah tutupkan 10 dosanya. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Nampaknya selawat itu untuk Nabi, sebenarnya untuk Nabi satu, kepada kita 30. Itulah mengapa kita berselawat kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa solat dan zuhur dan asar bacaannya suaranya tak terdengar? Subuh jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Isya jahar, zuhur asar tak. Allah tak ada sebut alasan di Quran, Nabi tak ada menyebut, sahabat tak ada menyebut. Salah satu ulama ada menyebut, kata dia, malam itu sunyi. Wa ja'alna lailakum subata, kami jadikan malam kamu sebagai istirahat sunyi. Lawan dari sunyi adalah bising. Sunyi, maka lawannya adalah bersuara. Maka sunyi itu dipecah dengan suara Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan siang itu ribut, hiruk pikuk, maka lawannya adalah sunyi. Jawaban itu bukan dari Nabi, itu murni tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau salah satu jawaban ulama mencoba menjawab, begitulah bunyinya. Saya mau tanya, apakah ngerokok itu haram? Sudah terjawab. Ustaz merokok? Enggak, tak merokok. Pernah merokok? Dulu pernah. Kan lahir tak langsung tua. Pernah dia. Kata kawan di pesantren, Mat, ayo kita cabut yuk. Cabutlah kami. Pas cabut, inilah kawan yang tak baik ini. Masa kita enggak merokok, enggak jantan. Rokoklah kami, 5 orang. Jantan betul terasa. Begitu pas kami sedang merokok, lewat mobil kiai. Injak. Alhamdulillah tak nampaknya. Tiba-tiba mundur mobilnya. Mundur, datang dia tanya, merokok ya? Merokok ya? Kami diam semua. Kawan yang satu ini penakut. Merokok ya? Enggak, Wak. Pas bilang enggak, tuh asapnya keluar. Enggak, Wak. Luar asapnya. Baliklah kami ke asrama. Saya tak tamat pesantren, saya cuma setahun aja. Lari dari pesantren. Lalu ada mudabbir saya di sini, tak boleh sebut namanya. Lalu kemudian ketika itu habis sholat maghrib dipanggil nama-nama yang tadi melanggar. Saya sholat hajat 2 rakaat bernazar, ya Allah, kalau nanti kiai itu lupa namaku, ku bacakan Yasin 3 kali. Pas dibacakan nama-nama yang melanggar hari ini, yang merokok, yang ini, yang berbahasa Indonesia, dibacanya dari ujung sini, tak ada nama saya. Memang makbul doa sholat hajat. Wah, sejak itulah saya berhenti saya tak merokok. Banyak juga kawan-kawan ini merokok. Kenapa merokok? Kok kenapa merokok? Ini kan bisa kena impotensi apa segala macam. Ustadz baca baik-baik macam mana. Rokok dapat yang berbahaya, Pak Ustadz. Kalau beli tak apa-apa gitu. Andai jamaah sekarang. Apakah benar Islam di Indonesia disebarkan pertama kali oleh Wali Songo? Jika benar, bagaimana sejarahnya?
sehingga banyak ritual yang dianggap ibadah tapi tidak sesuai dengan ajaran salafus saleh. Khudh ma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Seandainya mereka dutu datang ke negeri ini, ke Pulau Sumatera, ke Pulau Sulawesi, ke Pulau Kalimantan, ke Pulau Jawa, datang dengan pedang, mungkin hari ini kita tidak Islam. Kenapa? Karena ulama itu dibunuh langsung oleh pendekar-pendekar itu. Pendekar, pendek tapi kekar. Kenapa kita Islam sekarang? Mereka datang dengan sentuhan yang lembut. Sunan Kudus. Sunan Kudus tahu bahwa orang Kudus ini agamanya Hindu dan orang Hindu nyembah lembu, maka dia tidak buat menara masjid pakai kubah. Karena kalau dibuat menaranya kubah nanti orang Hindu kaget, oh bangunan apa nih? Maka dibuatlah bangunannya dalam bentuk candi. Candi, Masjid Kudus, menaranya candi. Maka orang Hindu ngelihat, loh sama dengan tempat kita ya. Ya, lalu masih ragu juga, ditambatkan di bawahnya lembu. Diambil lembu, ditambatkan di bawah candi itu lembu. Orang Hindu ngelihat, loh Tuhan kita ada di sini. Bangunannya sama, Tuhannya ada. Iya, akhirnya mereka mulai ngintip. Dalam masjid itu apa? Ternyata dia lihat orang sedang sholawatan. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Itu bukan lagu Arab. Saya nggak pernah orang Arab ngelagukan salatullah, salamullah model begitu. Itu lagu apa? Murni lagu Jawa. Ler ilir itu. Ler ilir, ler ilir, masumiler, tak ijo royo royo, manten anyar. Aku nek manten anyar ya ingat bahwa ada yang tidak sesuai, buang jauh-jauh. Tapi ngata-ngatain ulama dulu, memangnya kita lebih baik dari mereka? La tuzakku anfusakum. Makanya Al-Hafiz Al-Iraqi ketika dia melihat kitab Ihya Ulumuddin, ada hadis dhaifnya, dia enggak ngejek. Al-Hafiz Al-Iraqi enggak ngejek Ghazali. Apa nih Ghazali? Ghazali enggak. Al-Hafiz Al-Iraqi enggak pernah nyaci maki Ghazali. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tashih, dia tat'if, dia takhrij hadis-hadis yang ada di Ihya Ulumuddin. Lihatlah bagaimana ulama dulu menyikapi ulama sebelumnya. Karena kita tak tahu, boleh jadi amal mereka itu jauh lebih besar. Amal mereka sebesar bukit Uhud, amal kita sebesar bisul. La tuzakku anfusakum. Jangan kau sombong kepada amalmu. Ini beradab, bertata krama kepada ulama sebelum kita. Apa hukum menikahi perempuan yang gila, tak berakal sehat? Al-uyub al-musyawwahah. Ada beberapa aib, cacat, perempuan boleh diceraikan, bukan wajib, tapi terserah dia. Menikah dia, tiba-tiba perempuan itu gila, maka termasuk uyub musyawwahah. Gila, junun, baras, kena penyakit kusta, supak, maaf cakap nauzubillah, tiba-tiba putih, lalu kemudian maaf tersumbat kemaluannya. Kalau laki-laki dia terkena penyakit impotensi, ada diberi kesempatan berobat setahun. Kalau setahun dia sembuh, melanjutkan. Kalau tak sembuh, maka perempuan boleh menggugat, laki-laki boleh menceraikan. Saya tak mau menceraikan dia Pak Ustaz, walaupun dia gila, cinta kami kekal abadi. Ya tak apa-apa. Jika dulu pernah berjanji akan menikah dengan perempuan dan menerima apapun kekurangannya, tiba-tiba dia sakit gila, sudah 10 tahun lebih belum juga sembuh, sudah berobat tapi belum sembuh, apakah harus nikah atau batal janji? Gila termasuk penyakit yang membolehkan untuk membatalkan, namanya al-uyub al-musyawwahah. Maka engkau pun tidak dibebani hukum. Kalau kau mau terima, tapi begini gila, berat itu, mengurus diri kita lagi, mengurus dia lagi. Maka jangan kau merasa berdosa pada perbuatan yang tak mesti berdosa. Jangan merasa berpahala pada perbuatan yang tak mestinya berpahala. Kau tak berdosa karena ini termasuk uyub musyawwahah, cacat yang boleh melepaskannya. Maka dia gila, ya tak apa-apa, tak jadi. Atau sudah menikah, kau ceraikan.
Saya pernah mendengar cerita tentang manusia masuk surga dan neraka. Di antaranya kisah tentang wanita tunasusila pelacur yang masuk surga karena menolong seekor anjing. Kisah seorang yang masuk surga tapi belum pernah sholat dan sujud, orang masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Pertanyaan saya, apakah saat ini sudah ada umat Nabi Muhammad atau manusia yang sudah berada di surga neraka? Bukankah manusia akan masuk surga neraka setelah hari kiamat? Kisah tentang seorang perempuan WTS membuka sepatunya, sepatu kulit, dimasukkannya ke dalam sumur, dituangkannya ke anjing yang menjulurkan lidah. Bukan umat Nabi Muhammad, tapi cerita tentang Bani Israel. Allah mengampunkan dia dan dia akan masuk surga. Apakah di surga itu sekarang sudah ada orang di dalamnya? Nabi Muhammad dulu masuk ke surga untuk apa? Meninjau-ninjau, menengok-nengok. Orang yang soleh meninggal, rohnya masuk ke dalam burung paruh warna hijau. Burung itu terbang ke sana kemari. Buka kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bapak, ibu, adik-adik, kalau mau baca kitab tentang surga, neraka, alam barzah, 2 kitab. Pertama At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada orang-orang dibawa singgah ke surga jalan-jalan. Ini pemukiman, real estate, rumah mewah. Nanti akan ditempati 1 Januari 2018. Tapi sebelum itu orang boleh jalan-jalan, nengok, survei-survei dulu. Makanya orang mati syahid wajahnya senyum. Kenapa orang mati syahid wajah senyum? Karena sebelum nyawanya keluar, malaikat sudah mengepakkan sayapnya. Di situ nampaknya kau akan mati, kau tinggal di lorong blok C nomor 15. Senyum dia. Nah, ini kita sekarang jangankan tempat surga, parkir pun bayar. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Fitnah itu azab. La junaha alaikum an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kamu mengqasar salat kalau takut diazab. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di situ artinya azab. Fitnah bahasa Melayu tohmah. Tohmah artinya tuduhan tak ada bukti. Jadi yang dimaksud dengan fitnah adalah azab. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri. Jauhkan aku dari azab kubur. Itu arti fitnah. Asal kata fitnah itu apa Pak Ustaz? Begini, kita gali tanah di belakang rumah, dapat sebongkah hitam. Lalu kita tak tahu ini tak batu, tak emas. Maka cara mengetahui dia emas dibakar pakai api unggun, airnya meleleh, nampaklah dia kuning, berarti dia emas. Membakar itu bahasa Arabnya fitnah. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Allah membiarkan kamu begitu saja mengatakan amanah sebelum kamu difitnah? Fitnah di situ maksudnya adalah azab. Fitnah di situ maksudnya adalah ujian. Jadi kalau ada kita membakar orang, berarti kita sedang memfitnah. Begitu juga ketika kita mengatakan itu si fulan itu jahat itu, dia sedang mengazab, memfitnah, mengazab, bukan dengan bakar tapi dengan lisannya. Jadi makna fitnah adalah menyiksa, makna fitnah adalah mengazab. Jadi fitnah kubur maksudnya adalah azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Fitnah dajjal azab disebabkan oleh dajjal. Tak bisa bedakan mana betul mana salah. Jangankan dajjal yang asli, dajjal KW pun datang udah bingung orang sekarang. Apalagi dajjal yang original judulnya kan. Bagaimana supaya kita tak kena fitnah ini? Istiqomah sholat berjamaah, mengaji, baca surah Al-Kahfi, maka insya Allah dijamin Nabi diberikannya kita cahaya sehingga kita bisa membedakan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bagaimana menghadapi istri yang kalau diajak sholat subuh kadang marah-marah? Kenapa bisa nikah sama dia?
Tak bisa nikah sama dia. Makanya kalian yang lajang-lajang, fit and proper test pertama adalah tanya dia, jilbabnya panjang, baca Quran bisa, oke lah, nasi sudah jadi bubur, udah nikah. 5 langkah. Wallati taqafuna nusyuzahunna, kalau kau khawatir perempuan itu melawan nusyuz, pertama, fa'izuhunna, nasihati dia. Adinda, aku ini kepala rumah tangga, kau mesti ikut aku sholat. Alah, baru ngaji 2 hari. Tak mempan. Langkah kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kau tak mau sholat subuh, kau ajak marah-marah, apa boleh buat, dengan ini ku hukum kita pisah tempat tidur sebulan. Memang itulah yang ku tunggu-tunggu. Watribuhun, langkah ketiga. Karena kau tak juga mau mengikut cakapku, watribuhun, maka kalau begitu ku tempeleng. Wah, kau ditempelengnya. Begitu pas mau ditempelengnya, datang si istri, difotonya, langsung dipostingnya ke FB. Teganya. Panggil sama Pak Kapolsek, Anda menempeleng istri Anda? Tidak Pak, ini fotonya. Kok Bapak tahu? Istri Anda kan friend sama saya. Tak bisa. Yang ketiga ini tak bisa. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Langkah keempat, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, panggil mediasi keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Anak keponakan kita ini mau dibawa kemana hubungannya ini? Ini sudah buntu nampaknya. Mereka tak bisa lagi kita pertemukan, macam Tom and Jerry. Jadi bagaimana? Iyurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mau berdamai, insya Allah akan mempertautkan mereka berdua. Langkah yang paling fatal yang kelima, karena kau tak juga menurut, keluarga mediasi pun gagal, apa boleh buat, dengan ini kujatuhkan talak 1. Abghadul halal ilallah, jangan sampai. Perempuan-perempuan, berubahlah kalian, patuh, taat kepada suami. Taat pada suami. Yang belum menikah, cari istri, tak usah terlalu cantik. Saya nasihati ke mahasiswa-mahasiswa saya, kalian cari istri jangan terlalu cantik, nanti orang nuduh kalian pakai pelet. Jangan terlalu buruk, nanti malu kalian bawanya undangan. Yang sedang-sedang saja, jilbabnya panjang, tak terlalu banyak pakai makeup, orangnya penuh kesederhanaan. Adinda, sudikah kau menikah denganku? Kita mulai dari nol, insya Allah mau. Ada perempuan sekarang mau nikah dari nol Pak? Ada, banyak di pom bensin. Bagaimana cara mengganti khotib yang batal tatkala sedang membaca khutbah? A. Jika rukun khutbah belum terpenuhi semuanya. Jika rukun khutbah sudah terpenuhi semuanya, naik khotib ke atas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Di rukun khutbah. Alhamdulillah, sholawat, ayat, wasiat dakwah, doa. Jangan sampai tak jadi sholat Jumat karena tak ada khotib. Karena khotib kita tak ada, maka kita zuhur saja. Naik anak muda satu ke atas. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak balik. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Dah, turun. Sah semua. Kalau ada jamaah komen pendek, itu khutbah kau. Daripada kau tak bisa sama sekali. Hafal 5 rukun. Nah, bagaimana kalau setelah
Tiba-tiba dia bilang, Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Sementara 5 rukun belum, maka satu jamaah mengingatkan. Apa dia bilang? Pak Khatib, lupa tadi selawat. Apakah batal khutbah itu karena jamaah mengingatkan? Tak batal. Mana dalilnya? Karena Nabi sedang khutbah, datang orang Arab Badui ke pintu. Apa kata dia? Ya Muhammad, halakatil amwal. Wahai Nabi Muhammad SAW, ternak kami sudah mati di kampung, hujan tak turun. Langsung Nabi mengangkat tangan istighosah, minta hujan waktu sedang khutbah. Arisna, arisna, arisna. Selesai sholat Jumat, basah tanah Masjid Nabawi. Saking makbulnya doa Nabi, istighosah minta sholat, minta hujan, istisqa waktu khutbah Jumat. Artinya jamaah itu mengingatkan khatib sehingga dia cukupkan lagi rukun khutbahnya di ujung. Paling tidak 5 rukun itu jangan sampai hilang. Padahal pertama biasanya yang pertama yang kedua baru dimasukkan mereka doa Allah maghfiril muslimina wal muslimat. Istri saya mu'alaf, dia kepingin sekali pakai hijab, tapi ibunya tak senang. Gimana Pak Ustaz? Sementara surga di bawah tapak kaki ibu. Ibu yang mana? Ibu yang taat kepada Allah, ibu yang taat kepada Rasul. Tapi kalau dia tidak taat pada Allah dan Rasul, la ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik. Kalau kau masuk Islam, aku tidak akan makan, kata emaknya, mengancam sahabat Nabi. Kalau kau masuk Islam, aku tak akan makan. Hari pertama dia tak makan, hari kedua dia tak makan, hari ketiga badannya lemas. Apa kata sahabat? Ya ummi, oh umatku, in kanat laki mi'atu nafsan, andai kau punya 100 nyawa, keluar nyawamu satu persatu, aku tak akan meninggalkan agama ini. Ucap juga mak ya. Jangankan 1 nyawamu mak, 100 nyawamu, keluar nyawamu satu persatu, aku tetap tak akan meninggalkan agama ini. Akhirnya hari ketiga tuh makan mak, mop-mopan aja tuh. Bagaimana pandangan Islam yang baik dalam mencari pendamping hidup seorang istri? 4 orang Pak Ustaz, sifatnya 4. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Apa yang pertama? 5 liha, karena kaya. Kenapa kau nikahi dia? Gimana lah Pak Ustaz, ku tengok cincinnya 3 biji. Kaya, tak salah. Wali hasabiha, kenapa kau nikahi dia? Keturunan Pak Ustaz, darah biru. Payah kemarin waktu cari donor darah, biru darah. Yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya. Rambutnya bak mayang terurai, pipinya bak pauh dilayang, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah. So sweet. Wali diniha, karena agamanya. Fasfar bidzatiddin, pandang karena agamanya. Kau nikahi karena sukunya. Berapa banyak orang melanggar pantangan suku, dipecat dari suku. Kau nikahi dia karena kayanya, hartanya hilang melayang, kau tak suka lagi. Kau nikahi karena bentuk rupa, perempuan bagaikan bunga, kuntum mekar, setelah itu layu, semuanya layu, dia akan berubah. Nikahilah karena agamanya. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz dulu, ya. Bisa, saya udah tamat kuliah Pak Ustaz, mantap. Udah kerja Pak Ustaz, alhamdulillah. Belum nikah Pak Ustaz, nauzubillah. Bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada 4-4-nya ngapain untuk ente? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan, menikah menutupi segala kekurangan. Semenit setelah akad, mulailah kau nampak segala kekurangannya. Kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih, kurang mancung, kurang.
Maka setelah nikah kau tutupilah segala kekurangannya. Setelah dapat, inilah dunia akhirat Pak Ustaz. Jangan lagi matamu liar kemana-mana. Kalau laki-laki sudah menikah, nampaknya perempuan cantik di jalan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan di jalan itu ada juga di rumah, walaupun bentuknya agak lain sedikit. Bagaimana Ustadz menjaga kesehatan begitu jadwal padat? Tadi masuk WA ke sahabat kita, apa kata dia? Kalaulah Ustadz Somad itu made in Jepang, sudah lama rontok. Lalu apa yang Ustadz minum, apa yang Ustadz makan? Semuanya doa jamaah. Cobalah tengok di YouTube, di Twitter, di Facebook, di BBM, doa jamaah. Amin, 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 amin. Semoga Ustadz sehat, semoga Ustadz istiqomah, semoga doa menumpang tuah pada doa, mulut-mulut, tangan-tangan yang soleh. Mudah-mudahan kita bersatu dalam kebaikan, insyaallah. Ngambilnya biar adil, dibalik ke bawah. Kalau waktunya habis, tolong kasih tahu. Karena saya kalau sudah ngomong tak tahu berhenti. Ustadz, bagaimana kita supaya tetap istiqomah? Kadang-kadang kalau tahajud suka males, duha sibuk urusan anak. Gimana supaya ibadah kita terus Pak Ustadz? Pertama, lihat orang cacat. Lihat orang cacat, kakinya lumpuh, stres, stroke, tapi ke masjidnya rajin. Lihat orang cacat, tangannya putus, berdoanya lama. Aku yang sehat kok doanya cuma sebentar. Orang cacat tangannya putus, doanya tangannya di atas. Engkau sehat, tanganmu di bawah. Saya kalau udah nengok orang tangannya di paha, itu artinya apa? Ya Allah mau ngasih enggak pun enggak apa-apa. Tengok orang cacat, pandang orang cacat. Yang kedua, lihat orang sakit. Pergi ke rumah sakit, langsung amalkan. Pulang dari kajian ini, mampir ke rumah sakit. Kalau security-nya nanya, Mas mau lihat siapa? Semua yang sakit mau kulihat. Yang ketiga, kalau ada orang mati, orang meninggal, lihat. Lihat itu luang liang lahat. Ini tempat yang tidak pernah aku masuki sekarang, tapi aku pasti masuk ke dalam. Apa yang sudah aku persiapkan? Ustadz Wande ngomong aja atau sudah amalkan? Saya pergi ke kubur, saya lihat liang lahat, saya foto. Saya jadikan wallpaper HP. Setiap hidup, nengok, ingat mati. Ingat mati. Sampai akhirnya suatu malam, kurang jam 2 malam, pas hidup, datang takut, saya ganti yang lain. Mari, jangan pernah memisahkan diri dari jamaah. Nih, jamaah Irma, jamaah yang ada. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Lihat, sekelompok bison menyeberang sungai. Buaya tidak berani menerkam karena ramai. Tapi ada satu ekor bison yang minum di tepi, maka dia akan terkam leher sampai mati. Jangan misahkan diri dari jamaah. Alaikum bil jamaah. Anak-anak muda semangat berjamaah. Apa betul setiap orang muslim dijamin masuk surga? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Loh, enak sekali Pak Ustaz. Orang Islam berzina, mencuri masuk surga. Ya, cuman masuknya kapan? Transit dulu di mesin cuci. Sedangkan kita maunya masuk surga langsung. Makanya kita terus jaga kesucian. Kalau ada dosa, sholat sunat, taubat. Hutang mesti dibayar. Jangan istighfar, astaghfirullah rabbal baraya. Hutang lunas. Yang nggak bisa. Yang dipinjam-pinjam mesti dikembalikan. Bagaimana pandangan Ustadz soal ruqyah sesuai sunnah? Apakah bisa dengan ruqyah kita bisa menghilangkan jin yang ada dalam diri kita? Banyak anak-anak gadis diganggu jin. Salah satu sebabnya celana jin itu dia pakai. Maka marah jin itu. Oleh sebab itu jangan lagi kalian pakai jin celana sempit. Pakailah hijab syar'i. Jangan ada patung di rumah. Innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah. Fiha tamasil. Kalau dalam rumah itu ada patung, setan, malaikat tak mau masuk karena di dalam patung itu bersarang setan, jin segala jin di dalam. Malaikat tidak mau satu majelis dengan setan. Tapi malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Adapun malaikat maut masuk.
Lalu kemudian sebelum tidur malam baca Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas 1 kali, pangkal Al-Baqarah sampai 5 ayat wa ulaika humul muflihun sekali, ayat kursi 1 kali, ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu ruqyah singkat. Kalau mau yang panjang lebar, buka buku-buku ruqyah. Yang 7 ini dibaca, ditiupkan ke telapak tangan, usapkan ke wajah, kepala. Namanya ruqyah mandiri. Yang gadis-gadis perlu, mungkin kalian di kampus digoda sama anak-anak metal. Hai adik, godain kita dong. Lalu kemudian kalian ngejek dia. Wih, air ludah kalian diambilnya, dibawanya ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya setelah kalian dijampi-jampi, maka kalian ingat dia terus. Pas mau lagi makan mie ayam, nampak wajahnya. Maka kalian perlu menjaga diri dari ruqyah. Kalau masih bisa menjaga ruqyah dengan diri sendiri, ruqyah. Tapi kalau tidak, maka carilah ruqyah syar'iyah. Jangan ruqyah syirkiyah. Ciri-ciri ruqyah syar'iyah, bacaannya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Adapun bacaan-bacaan yang disembunyikan, kita khawatir dia hanya jin mengusir jin. Mengusir jin dengan jin. Mengatasi masalah tanpa masalah, bagus, pegadaian syariah. Tapi mengusir jin pakai jin, jangan. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jangan, mungkin dia pakai jin yang lain. Ustaz, bagaimana dengan yang meninggal hari Jumat? Apakah betul bebas dari siksa kubur? Man mata yaumal jumu'ati. Siapa yang mati pada hari Jumat, wuqiya min azabil qabri, maka dia dipelihara dari azab kubur. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, tidak bisa untuk dijadikan sebagai akidah. Untuk fadail a'mal targhib wa tarhib boleh. Tapi Syekh Albani mengatakan hadis tentang bebas azab kubur bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi maksudnya bebasnya apa hari itu saja, hari Jumat itu saja. Adapun besok tetap. Kalau dia tak baik, makanya kita tetap beramal baik. Jangan berharap mati. Ini banyak orang minum khamar, pacaran, narkoba, doanya nggak pernah doa baik. Doanya matikan aku hari Jumat biar supaya bebas azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan hanya berharap mati hari Jumat, tapi perbaikilah iman, ilmu dan amal soleh. Apa yang membuat Ustaz tetap istiqomah berdakwah dari masjid satu ke masjid lain? Bukankah Ustaz sudah ada tawaran TV swasta untuk mengajak Ustaz mengisi acara di salah satu stasiun TV yang kita semua sudah tahu kalau tampil di TV bayarannya besar? Dia mau saya harus ganteng. Masuk TV itu 2, ganteng betul atau buruk betul. Saya pula kan tidak pala buruk, tapi ganteng pun tidak juga. Pakaian itu harus begini, harus begitu, itu yang tak bisa. Tapi yang paling berat ini jadwal. Jadwal harus gini, saya tak bisa jadwal. Saya sudah penuh sampai 2018 Idul Fitri, saya sudah. Nanti setelah itu barulah kita masuk ke TV-TV. Kok muat? Apakah memang ada hadis yang mengatakan tidak kujamin umatku 14 abad akan datang? Seandainya hadis ini memang ada, apa yang tidak dijamin? Syafaatnya atau ibadahnya? Mohon pencerahan. Tak ada. Nabi jangan berkecil hati hidup zaman sekarang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Siapa yang tetap istiqomah beribadah padahal waktu itu banyak fitnah-fitnah, sama macam berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengutuk nasib. Mengapa aku hidup di abad sekarang ini? Kenapa tak hidup zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kalau mental model ini, hidup zaman dulu pun jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan berduka. Anak-anak muda, kalian yang banyak godaan, justru hebat. Ini anak-anak muda yang datang malam ini luar biasa.
tadi udah ada yang ngajak ke karaoke, ada yang ngajak ke night club, ada yang ngajak main gaple, ada yang ngajak dangdut, dia tolak itu semua. Maka sama macam hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Tuh, bro, kita gimana karaoke malam ini? Tidak, aku mau ngaji ke sana. Ada Ustaz Somad datang. Itu. Setelah, jadi gimana? Pulang dari sana kita.